di Oh, daerah sebentar, sebentar. Smart. Sekarang sudah connect di YouTube sama Facebook, jangan pernah menyebut namamu atau nama siapapun. Tadi saat kamu nyebut namamu pun masih belum connect. Oke. Ada yang bisa dibantu saya? Oh, iya. Gini, Miss, aku tuh mau tanya. Kan aku kan ada temannya di sini. Mhm. Jadi dia itu di situ sama temannya lagi gitu. Sebenarnya sih aku juga tahu dua orang itu aku tahu lah gitu kan. Mhm. Yang satunya ini dia pinjam dokumen orang banyak sekali masuk di bank kan gitu. Ada beberapa bank lah gitu. Mhm. Nah lepas itu, nah yang bawa uangnya ini kan kabur dia. Jadi Mhm. kabur dari rumah majikan. Terus Mhm. di rumah majikan dari majikannya itu juga dia pinjam uang ke majikan. Terus Mhm. ada pinjam uang orang tuanya majikan. Mhm. Terus di sini tuh banyak sekali yang kena tipu. Nah sekarang itu kan anaknya itu kan overstay OS lah gitu ya. Mhm. Dia itu ada di daerah mana. Mhm. Belum lama sih di OS itu baru beberapa bulan. Nah Mhm. ini temanku yang satu itu kan kemarin itu kan ada dia satu dokumen itu dimasukkan ke 4 bank ya kalau nggak salah. Mhm. Setoran itu bulannya itu hampir 6.000. Terus habis gitu paspornya juga digadekan. Mhm. Cuman waktu itu paspornya udah ditebus Mhm. 8.000-an lah gitu dia nebus Mhm. paspor gitu kan. Mhm. Tapi sama majikannya itu di intermini. Mhm. Otomatis kan dia kan harus pulang ke Indonesia karena kan nggak bisa cari majikan lagi karena kan dia ini kan udah 2 kali intermini ya. Mhm. Jadi agent bilang kita harus pulang ke Indonesia. Nah Mhm. ini kalau misalkan nanti mau balik lagi ke Hong Kong ini kan sekarang mungkin surat dari bank itu udah datang ke rumah majikan kan. Mhm. Cuman majikan nggak tahu majikan itu gimana responnya gitu. Mhm. Cuman kalau misalkan dia mau balik lagi ke Hong Kong itu kira-kiranya bisa enggak? eh Bisa dan tidaknya itu tergantung apakah majikan menuliskan surat-surat dan berserta bukti. Kan memang dia sekarang utang bank kan sekarang lagi gencar-gencarnya. Paham nggak? Jadi majikan kalau sampai komplain ya itu juga jadi masalah. Karena sekarang kan banyak anak yang ninggalin rumah majikan dan utang bank. Paham nggak maksudku? Bisa dan tidaknya saya tidak tahu, itu tergantung dari imigrasi juga. Oh, jadi kalau mungkin kalau majikannya yang dulu ngasih reportnya, maksudnya kalau nggak ngasih report apa-apa gitu, misalnya mungkin dibiarin aja gitu, itu ada kemungkinan masih bisa apa enggak? Kalau majikannya tidak komplain apapun, kemungkinan bisa. Kayak gini, kayak majikannya itu mungkin mulai lah gitu kan. Jadi dia nggak ada lapor apapun ke imigrasi, tapi dia keluar dari rumah majikan. Suaramu putus-putus, Baik Mbak. sih, maksudnya kan Suaramu tahu gini putus-putus, gini Mbak. gini, dia Suaramu ditipu orang. putus-putus. Gitu kan. Oh, dengar nggak sekarang Mbak? Oke. Oh, jadi kan ini kayak dia itu tahu lah, majikannya itu tahu kalau Nah, susah kalau sinyalmu nggak bagus, jangan telepon saya, Mbak. Sinyalmu nggak majikannya bagus juga sama data sekali ya. Sinyalmu nggak bagus sama sekali ya, Mbak. Hah? Sinyalmu nggak bagus sama sekali ya. Oh masa? Sekarang gimana? Ya kamu ngomong oke, sebentar lagi hilang sayang. Oh, coba ya sekarang ya. Terus maksudnya kalau misalkan majikannya mungkin nggak ngasih record apapun ke imigrasi, mungkin masih bisa ya ada kemungkinan. Itu jaraknya berapa lama bisa masuk Hongkong lagi? Gini Mbak, soalnya saya tidak tahu apakah majikan memberikan surat bagus sama tidaknya ke imigrasi. Kalau menurut pendapat saya Mm-mm. ya lebih baik dicoba setelah 1 tahun loh. Oh, 1 tahun berikutnya baru coba lagi gitu ya masuk ke Hongkongnya. Betul, betul. Terus gini Miss, aku mau tanya kalau misalkan itu yang kabur itu kan udah masuk 2 laporan polisi ya dari majikannya, dari mantan majikannya, karena kan dia kan ada pinjam uang, terus dia ada tanda tangan, tapi dia kabur dari rumah majikan gitu kan. Hmm. Terus kalau ini kan banyak sekali lah di sini anak-anak yang dia pinjam dokumennya masuk di beberapa bank gitu, bukan 1 2 bank, banyak sekali. Ada yang paspornya yang digedein, malah dianya kabur gitu kan. Terus kalau misalkan nanti dia ketangkep atau dia menyerahkan diri, itu nanti prosesnya dia akan termasuk kriminal apa gimana? Kalau itu saya kurang tahu ya Mbak ya, karena nyinjem bank kan kalian yang ngasih datanya. Kan nggak mungkin juga dia yang ambil datamu. Kan yang ngasih data kan kalian. Gimana dikatakan kriminal ya, wong yang nyerahin di bank kamu kok. Oh gitu ya, tapi kalau misalkan dari korban-korbannya itu ada yang lapor ke konsulat gitu, terus dari konsulat itu memang direspon sih, ada responnya gitu, cuman nggak yang signifikan banget gitu kan responnya.
Cuman ada respon, tapi kalau misalkan nanti dia pulang itu akan kena nggak ya? Kalau dia menyerahkan diri gitu atau kalau dia ketangkep gitu Kenapa? sama polisi gitu. Terus kan ini kan ada laporan juga kan dari mantan majikannya, ada mantan majikannya katanya bikin 2 laporan gitu. Bukan, gini Satunya Mbak, dia kamu satunya dia laporan ke pinjam polisi. uang kan. Gini, kamu laporan di polisi, dibohongin orang. Iya di polisi. Dibohongin orang. Bukan yang laporan di polisi majikannya. Kalau kita korbannya cuma lapor di KJRI aja gitu, karena kan kalau kita lapor polisi kan katanya harus ada orang Hong Kong yang membantu gitu, tapi kan kita nggak berani lah minta tolong orang sini, tahu sendiri kan kalau orang sini kan nggak mau tahu urusan orang gitu. Mengerti, tapi majikannya laporannya apa? Yang laporan majikan ada gunanya nggak? Ya nggak ada dong. Yang kebohongan kan bukan majikannya, yang kebohongan kan anaknya. Majikan tapi bisa bantu majikannya apa? pun kan Bisa tapi bantu gini apa? majikannya pun kan dia jadi korban, dia pinjam uang di majikannya itu banyak gitu, terus ada tanda tangannya dia kalau menyatakan kalau dia meminjam uang gitu. Kalau misalkan itu dilaporkan sama majikannya kena nggak nanti? Gini lah Mbak, Samen menanyakan kena seperti apa? Yang Samen tanyakan tuh kena seperti apa? Sekali lagi, dia minjem, dia ngasih baik-baik, dan kalau nggak balikin, ya itu urusan mereka. Kalau masalah kantor polisi kan kriminal, ini kan bukan kriminal. Ini kamu minjem, aku pinjam, kamu kasih. Sekarang nggak ada uang, gimana dibalikin? Bener nggak? Oh, iya paham. Kalau yang kriminal masalah itu yang korban mencuri, anak-anak di sininya. yang mencuri, yang ngambil, kan kalian memberikan dengan ikhlas. Kan nggak bisa juga dibilang kriminal. Kalau iya paham kalau masalah itunya. Terus kalau misalkan ini kan laporan dari majikannya, jadi nanti kalau dia kena, ketangkep atau dia menyerahkan diri itu kira-kira dari pihak imigrasinya akan kena apa enggak? Soalnya kan majikannya kan laporinya itu kan ke imigrasi mereka lapor, tapi ke polisi juga mereka lapor. Kalau ke polisi itu katanya ada 2 laporan. Dia yang minjem uang tapi dia kabur, sama satunya lagi tuh nggak tahu deh, kurang paham, tapi kata majikannya itu udah dilaporin 2 laporan. Terus yang ke imigrasi juga udah, karena kan dia kan kabur ya, overstay gitu kan. Nanti kalau ini yang mau ditanyain itu, kalau misalkan nanti dia menyerahkan diri atau ketangkep, maksudnya kena itu dia akan diproses hukum di sini, kena hukum di sini apa enggak gitu? Apa dia langsung bisa pulang ke Indonesia? Kalau masalah kira-kiranya hukum, gitu. Kalau masalah hukum, saya pribadi tidak begitu tahu lebih tentang Hong Kong. Karena utang piutang itu pasti ada hitam di atas putih. Saya tidak tahu apakah kalian cukup bukti. Dan itu juga harus melalui persidangan. Tidak mungkin dengan majikan menuduh terus pihak kantor polisi percaya. Karena sekali lagi kamu ngomong, aku juga bisa ngomong. Bisa saja kamu yang nyuruh aku ambil uangnya. Paham nggak maksudku? Kamu harus melalui persidangan yang sangat panjang. Oh iya, bisa aja dia bersilah-kirah bilang mengelak gitu ya. Kan sekali lagi, hitam di atas putih. Kalau nggak ada itu, ada itu pun orang masih bisa berkelit. Makanya, kalau sekali lagi masalah utang piutang, saya itu bukan porsi saya, karena saya tidak mengetahui secara jelas. Karena sudah dibilang berkali-kali, nggak, jangan pinjam-pinjam. Itu saya. Iya sih. Jadi kalau masalah utang kan merepotin banyak orang yang mau meminjamkan dokumen gitu kan. Kan salahnya yang meminjamkan dokumen, Mbak. Bener nggak? Sekarang kamu lapor konsulat, ada gunanya nggak? Waktu kalian pegang-pegang uang, waktu kalian seneng-seneng, pernah berpikir nggak gimana cara balikinnya? Kan nggak berpikir juga. Nah, giliran kalian nggak dibalikin, kalian bingung sendiri. Harus dihukum lah, harus diapa. Kenapa kalian tidak introspeksi sendiri bahwa sudah banyak kejadian, jangan sampai terjadi pada kalian. Kenapa aku selalu bilang di YouTube itu pelajarin kenapa ada apa. Nah, dari sini kita sebenarnya belajar. Iya sih, kadang suka jengkel juga gitu kan, kok udah dibilangin tapi kok masih ngeyel gitu kan. Emang kalau masalah itu sih salahnya mereka sendiri kan, mereka yang meminjamkan gitu kan. Kalau yang dipinjemin mah senang-senang aja, dia kabur juga kayaknya bodoh amat gitu kan. Betul, jadi kan kita tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu. Samen cuma dengerin temanmu ngomong, tapi gimana mereka dapatkan uang, mengeluarin uang, kan kita tidak tahu, sayang. Paham nggak maksudku? Mungkin saja sebelum minjemin uang dikasih makan tiap hari, dikasih makanan, kita tidak tahu. Kenapa dia bisa minjamkan seperti itu? Proses seperti itu kita tidak tahu. Makanya saya tidak pernah ikut campur masalah utang piutang. Karena bukan porsi saya. Iya sih.
Paham? Iya ya, kalau masalah itu kan lebih ke personal sih sebenarnya. Cuman ini kan minta pandangan. Kadang kan nanya ke agensi ini kan beda ya responnya. Nanya ke sini kan kadang juga beda responnya gitu. Kan aku kan sering banyak lah aku nonton videonya Miss Yuni ini kan. Seneng lah cara ngobrolnya gitu. Makanya tak pikir coba tanyain gitu. Kalau misalkan ada korban gitu, tapi dia sekarang pulang ke Indonesia, di sini bukan dia ninggalin hutang ya, tapi karena memang terpaksa harus meninggalkan hutang di sini. Maksudnya kalau misalkan nanti mau ke sini lagi masih bisa apa enggak, apa nanti dari pihak bank ada laporan ke imigrasi apa enggak gitu. Kalau dari pihak bank pastinya tidak ada laporan, tapi kalau dari majikan kemungkinan besar ada. Kalau sampai rumahnya dikejar-kejar bank, otomatis majikan emosi dan terganggu. Karena sekali lagi alamat adalah privat. Jadi kalau sampai nomor alamat rumah saya ada yang tahu, diketahui orang, saya juga bisa laporin ke polisi juga. Karena menurutku pinjam uang dia sudah lancang pakai alamat majikan. Iya sih. Emang bener ya. Iya. Terus gini Miss, aku mau tanya. Kalau misalkan kayak ada orang nih, misalkan dia punya data, itu datanya sama ya semuanya, cuman dari tahun lahirnya dituakan lebih tua. Terus kalau misalkan nanti dia balik lagi ke Hong Kong pakai data aslinya itu tahun lahir aslinya itu kira-kira nanti kena data ganda nggak? Lah dia pingin masuk penjara atau gimana? Kan sudah dibilangin kalau datanya seperti itu jangan diganti lagi walaupun data aslinya seperti itu. Kan selalu dibilangin, kalau kamu sudah pakai tahun 80, sebenarnya kamu 85, jangan pernah diganti ke 85, ya tetap ke 80. Oh, tapi kalau sekarang dia di Indonesia udah pakai data asli, terus gimana nanti itu? Ya jangan kembali ke sini, Mbak. Asli. Tahun. Ya jangan kembali ke sini. Cuma ada. Oh, pasti kena juga ya? Mbak, sampean paham tidak saya bicara? Di Indonesia saya tidak peduli apapun yang terjadi. Yang saya tanyakan adalah paspor sama KTP tetap dengan data dia yang dulu. Oh. Jadi kalau di Indonesia saya sekali lagi di Indonesia saya tidak peduli karena saya tidak tahu aturan Indonesia. Yang saya tahu adalah peraturan Hong Kong. Di Hong Kong mengatakan bahwa kamu kalau memang sudah 80 jangan diubah 85 walaupun yang 85 yang asli. Paham tidak? Oh, paham. Jadi kalau di Indonesia dia sudah diubah 85 gitu, balik lagi ke sini. Kalau dia sudah diubah 85 nggak ada masalah, tapi yang penting masuk sini dia harus tetap pakai 80. Oh iya, ngerti. Paham. Ya paham Miss. Terima kasih. Sampai itu pagi-pagi ya. Sudah ngetes kesabaranku aja loh. Pertanyaanmu itu banyak banget. Iya sih, tapi kadang aku sering dengar sih ada beberapa gitu kan yang soal piutang sama data ganda, tapi maksudnya kan kalau misalkan langsung nanya sendiri kan lebih confirm aja gitu kan, lebih enak gitu maksudnya. Oh udah paham nih, masuk di kepala gitu kan. Oh nanti kalau temannya nanyain lagi kan udah dapat penjelasannya begini, nanti kan tinggal dijelasin lagi ke dianya kan lebih enak gitu karena kan udah pasti gitu. Kalau udah nanyain gitu ya Miss ya. Ada yang lain lagi? Makasih banyak ya Miss ya. Iya sayang. Masih udah segitu aja. Makasih ya Miss ya. Ya bye. Pagi-pagi udah diuji nyali sama mbaknya. Jadi sekali lagi masalah utang piutang bukan porsi saya. Masalah data ganda. Kalian itu terlalu takut. Kalau memang dari awal masuk sini tahun 80, di Indonesia 85, ya udah tetap aja pakai 80 kalau masih pingin ke Hong Kong. Kalau nggak pengen ke Hong Kong ya beda lagi. Ya udah teruskan yang 85. Aduh, hidup ini dibuat ribet aja sama kalian. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Bye-bye.